Iya, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, hari ini Allah memberikan kita anugerah yang luar biasa. Kita diberikan nikmat kesehatan yang saat ini paling mahal harganya. Dan yang kedua, kita diberikan nikmat iman Islam, nikmat kekuatan hadir di dalam masjid yang mulia ini. Tanpa izinnya kita tidak bertemu. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan rezeki yang berkah, Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, yang sendiri diberikan pasangan yang soleh, dan yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau meminta anak-anak muda, ini wajahnya ada anak-anak muda. Beliau meminta anak-anak muda agar segera menikah. Beliau menganjurkannya menikah, bukan pacaran. Jadi apa kata beliau? Ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Wahai anak-anak muda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Apa yang akan Allah berikan? Karena dengan menikah kamu mampu menjaga pandangan dan mampu menjaga kehormatan. Saat ini kita dibuat sedih karena banyaknya wanita yang tidak mampu menjaga kehormatannya. Beruntung jika kita, anak cucu kita, dan yang hadir di sini mampu menjaga kehormatan, maka akan Allah muliakan. Rasulullah pun membuat kriteria mencari pasangan, mencari istri, di antaranya yang gadis. Mengapa? Ada kehormatan tersendiri. Kecuali karena satu dan lain hal. Kembali kepada jodoh, qadarullah lagi. Mengapa umat Islam akan menghargai, Allah dan Rasulnya akan menghargai. Jadi dengan menikah kita mampu menjaga pandangan dan menjaga kehormatan. Mudah-mudahan yang Allah titipkan kepada kita, baik anak gadis kita maupun adik kita maupun orang tua kita, semuanya mampu menjaga kehormatan. Dengan kehormatan ini semoga beliau memberikan syafaat kepada kita insyaallah di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Terkait dengan akad nikah, kemarin kita sudah membahas mahar. Mahar itu salah satu rukun nikah. Hari ini kita akan membahas rukun nikah dan syarat nikah. Mungkin banyak yang menganggap bahwa nikah itu sulit. Sesungguhnya nikah itu mudah. Yang membuat sulit apanya? Tradisinya. Tradisinya yang bikin sulit. Sebetulnya nikah gampang. Syaratnya hanya 5. Apa yang pertama? Yang pertama mahar, yang kemarin sudah saya singgung. Yang kedua adalah ada mempelai laki-laki. Jadi kalau misalnya perempuan duduk sendiri, mempelai laki-lakinya belum datang, bisa terjadi nggak pernikahan? Enggak. Jadi ada mempelai laki-laki. Begitu juga ada mempelai wanitanya. Ada beberapa kasus yang sering terjadi di lapangan, itu yang laki-lakinya belum datang. Ini jangan dianggap remeh akad nikah. Nikah itu nggak bisa ditalangin terus selesai, enggak. Ada kasus di Jakarta Timur, seorang teman cerita kalau dia saat menikah, mempelai prianya belum datang-datang. Teman dekatnya kasihan. Dia bilang sama suaminya apa? Abi gantiin sebentar deh, Bi. Gitu. Kasihan itu Mbak ini gitu ya, saya nggak sebut namanya. Mbak ini kasihan. Calon suaminya belum datang, tamu sudah banyak. Apa kata suaminya? Umi jangan sembarangan minta Abi gantikan posisi di sana. Umi siap dimadu gitu. Pada saat itu dia berpikir cuma kasihan teman dekatnya ini, kalau nggak jadi, kalau gagal nikah akan malu gitu. Dia nggak berpikir sejauh itu. Nggak apa-apa lah Abi, cepetan Bi, kasihan gitu. Suami nggak mau dipaksa, majulah si suami menggantikan posisi calon mempelai pria yang tidak hadir pada saat itu. Saya terima nikahnya, bla 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 bla.
Dan sekarang akhirnya apa? Jadi istri sahnya. Qadarullahnya begitu. Nggak boleh main-main dengan akad dan cerai, nggak boleh dua itu. Akhirnya apa? Kan udah selesai menggantikan posisi dia. Apa kata suaminya? Akad itu nggak bisa diselesaikan dalam waktu sehari 2 hari. Niat nikah itu seumur hidup. Umi harus siap menjadi istri pertama seumur hidup. Biasa emak-emak kan begitu, awalnya ikhlas, lama-lama ngasah pisau juga. Untuk masak, motong ayam gitulah ya. Jadi jangan mengambil keputusan saat kita sedang dikuasai perasaan. Perasaan itu bisa marah, bisa kasihan, bisa simpati. Jangan ambil keputusan pada saat perasaan sedang seperti itu. Tenang dulu gitu. Jadi kalau mempelai wanitanya ada, mempelai prianya tidak ada, maka tidak terjadi pernikahan. Atau mempelai prianya sudah datang, mempelai wanitanya dandannya enggak selesai-selesai, dandan terus sampai enggak datang-datang, tidak bisa terjadi pernikahan. Jadi syaratnya mahar, kemudian ada mempelai wanita, ada mempelai pria. Yang keempat apa? Ada wali. Nah, wali ini urutannya ini perlu diingat. Mengapa tidak selamanya wali itu harus orang tua? Ada adik-adik yang mau nikah bingung orang tuanya di kampung. Terus siapa yang bisa menggantikan posisi dia sebagai wali? Urutan wali yang pertama ayah. Yang kedua kakek dari ayah. Jangan main-main sama urusan nasab ya. Mengapa kalau ada anak diadopsi, kemudian dinasbahkan kepada ayah angkatnya, itu menjadi berat karena hukum masalah apa? Wali. Jangan main-main dengan nasab. Mengapa Allah melarang menisbatkan anak angkat kepada ayahnya? Karena hukum berlaku banyak sekali. Hukum berlaku banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita mengangkat anak, nisbatkan anak angkat itu kepada ayah kandungnya. Kalau wali murid boleh atas nama kita yang mengadopsi dia. Tetapi kalau untuk nama orang tua ayah itu jangan sembarangan. Kaitannya banyak. Nanti terkait dengan pernikahan masalahnya. Urutan wali siapa? Yang pertama ayah kita. Yang kedua kakek dari ayah. Ayah kita nggak bisa, tetapi kakek dari ayah ya. Coba nanti akan ada dari ayah semua. Dari ayah semua. Kakek dari ayah. Kemudian saudara laki-laki sekandung, abang atau adik laki-laki bisa menjadi wali. Ini adik-adik tolong disayang-sayang abangnya, bang ya jangan lupa nanti jadi wali. Gitu. Kenapa? Kalau dia nggak mau, repot juga. Abang tidak ada, bagaimana kalau abang tidak ada? Abang atau saudara seayah bisa. Ayah lagi kan? Seayah atau sebapak. Jadi saudara laki-laki sekandung, kemudian yang keempat saudara laki-laki seayah. Ada yang selanjutnya keponakan dari saudara laki-laki. Keponakan, kita punya adik laki-laki atau kita punya abang laki-laki, dia punya anak laki-laki, keponakan kita yang laki-laki itu bisa jadi wali kita. Tapi dari keponakan saudara laki-laki, ibu simpen di sini laki-laki semua, gitu ya. Jadi keponakan dari saudara laki-laki yang laki-laki. Kalau keponakan perempuan nggak bisa. Saksi atau wali harus laki-laki. Kemudian kalau nggak ada bagaimana? Keponakan dari saudara laki-laki seayah. Bisa diingat ya. Ada saudara sekandung, ada saudara seayah. Nah, saudara seayah ini punya anak laki-laki, dia boleh menjadi wali. Jadi urutannya ke laki-laki semua. Makanya nasab kita, misalnya nama saya Siti Fathia Khotib. Itu saya bawa kemana-mana Khotib. Kenapa? Karena ada paman saya yang tidak mau bersentuhan dengan perempuan. Jadi kalau kita bilang, paman saya keponakan, sebentar, keponakan dari siapa? Begitu. Dari khatib, baru dia mau salaman. Kenapa? Berarti mahram. Semua nyaris adik-adik ayah itu almarhum semuanya nanya. Misalnya saya mau ketemu, mau cium tangan, siapa ya? Karena kalau bukan mahram kan nggak boleh.
Siapa? Fatia. Anak Haji Khotib. Oh ya udah, baru. Oh mereka hati-hati sekali. Beda dengan masyarakat kita kan, siapa aja boleh salaman gitu ya. Kalau orang-orang yang paham justru nggak mau dia. Siapa nih? Gitu dulu, dia tahan dulu tangannya. Walaupun mohon maaf mereka merasa sudah tua, tetapi yang hati-hati tidak akan pernah mau disentuh tangannya sama yang bukan mahram. Maka wali yang selanjutnya adalah keponakan dari saudara laki-laki seayah. Lanjut siapa lagi? Paman dari ayah. Adiknya ayah, kakaknya ayah, yang laki-laki itu bisa. Baru terakhir sepupu dari paman yang tadi. Jadi ayah kita punya abang atau adik laki-laki, anaknya dia yang laki-laki bisa menjadi wali kita. Di sini kita simpan laki-laki, saudara laki-laki, kemudian saudara seayah, laki-laki lagi kan, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara seayah, laki-laki lagi. Begitu juga paman dari ayah kita. Kemudian sepupu dari ayah, tapi yang laki-laki. Jadi diingat, wali tidak boleh perempuan. Walaupun dia hebat, bupati, gubernur, dia jadi wali nggak bisa. Syaratnya harus laki-laki. Begitu. Kemudian apa rukun yang selanjutnya? Rukun yang selanjutnya itu adalah saksi 2 orang laki-laki juga. Saksi. Terus bagaimana kalau anak kita perempuan, keluarga kita perempuan, boleh ngambil dari luar, tetangga kita boleh. Kalau wali tadi syaratnya, urutannya begitu kalau wali. Kalau saksi bebas, dari orang KUA juga boleh, teman kita juga boleh, yang penting 2 orang laki-laki. Saksi ya. Baru syarat yang selanjutnya adalah ijab qabul. Saya terima nikahnya gitu. Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Boleh nyicil nggak? Boleh. Kemarin sudah kita singgung ya tentang mahar panjang. Boleh nyicil, boleh ngutang, tetapi baiknya dengan kontan, dengan apa? Dengan cash gitu ya, tunai gitu terkadang. Bentuknya boleh bermacam-macam. Boleh cincin, boleh seperangkat alat sholat, boleh hafalan Al-Quran. Misalnya ada yang bilang, saya bisa nggak minta rumah beserta isinya? Boleh kalau disepakati. Kita terkadang tercengang-cengang, seorang wanita Makassar, maharnya 1,7 miliar. Ya Allah gitu kan. Itu terlalu banget, dia minta 1,7. Kalau suaminya jangankan 1,7, 5 miliar pun dia bisa beri, nggak ada masalah. Kita dibuat tercengang kan kabar yang terbaru kemarin. Ya Allah, memang itu wanitanya seperti apa sampai maharnya 1,7 M? Boleh. Ada kan beberapa selebriti yang maharnya 1 M. Karena dia 5 M juga bisa. Gitu. Jadi 1 M tuh kecil. Tapi buat kita yang tidak tajir melintir, sesuai kemampuan suami. Di situ suami atau kita sebagai orang tua anak laki-laki perlu menyesuaikan. Kalau dia wanita terhormat, keturunan baik-baik, misalnya kita sesuaikan dengan posisi dia di masyarakat. Terus kalau misalnya dia malu, di sini berapa, kira-kira mahar berapa? Terserah abang. Nah terserah abang, abangnya harus punya perasaan. Terserah abang aja. Apa? Terserah abang misalnya. Nah si suami harus mencari kebiasaan di keluarganya. Keluarga dia maharnya biasanya apa? Misalnya biasanya mobil gitu ya. Mobil. Semua sepupunya dikasih mobil maharnya. Dia harus menyesuaikan. Berarti maharnya harus mobil juga gitu. Tapi kalau misalnya di sini masyarakat sini maharnya 25 gram emas, dia sesuaikan begitu. Intinya ketika saat ijab qabul mahar disebutkan. Kalau mau disembunyikan boleh nggak? Khawatir menjadi fitnah. Dengan mas kawin titik-titik tunai. Harus disebutkan agar tidak terjadi fitnah. Kenapa? Karena mahar menurut mayoritas ulama itu menjadi rukun gitu ya. Terus lantas bagaimana
adakah syarat gitu ya, mencari saksi atau wali, apakah harus ada syaratnya? Ada. Syarat wali atau saksi itu syaratnya yang pertama harus satu agama. Teman-teman kita banyak yang mu'alaf, kemudian keluarganya masih menjadi non-muslim. Maka cari walinya, wali hakim bisa. Yang penting harus sama-sama satu keyakinan, satu agama. Kalau contoh misalnya Roger gimana, kalau laki-laki nggak butuh wali kan? Yang butuh wali itu perempuan. Kalau laki-laki nggak butuh, makanya dia nggak perlu wali. Sementara kalau yang mu'alaf, bapaknya non-muslim, omnya non-muslim, keluarga besar non-muslim, panggil wali dari wali hakim saja, mengambil wali dari wali hakim. Begitu, karena nggak boleh beda agama. Pertama harus sama-sama Islam. Kemudian yang kedua baligh, sudah baligh. Dan saya pernah singgung, baligh itu yang dimaksud di sini baligh primer, bukan baligh sekunder. Memang baligh ada dua. Kalau baligh sekunder itu suaranya sudah besar. Dari mana nak? Habis main. Wah, suaranya besar. Tapi belum mimpi. Kok tahu kalau dia belum mimpi? Nggak nyambung. Nak, sudah mimpi belum? Mimpi. Mimpi apa? Mimpi indah nak. Oh, makan es krim. Bukan. Mimpi indah, mimpi basah, oh ngompol. Bukan, berarti belum dia. Kalau sudah mimpi, wajahnya tuh beda. Nak, sudah mimpi nak? Sudah. Tapi kalau masih bengong kelihatan dia belum mimpi. Nah, yang dipakai yang sudah mimpi basah. Even misalnya umurnya 17. Kan sudah mimpi dia. Bisa nggak jadi, bisa. Jadi saksi bisa, jadi wali bisa. Tapi syarat-syarat yang lain harus terpenuhi ya. Yang pertama tadi apa? Islam, kedua baligh, ketiga berakal sehat. Akalnya sehat, gak error. Nah, akal sehat ini yang permanen ya, mohon maaf. Ada akal sehatnya temporary. Awal bulan sehat, akhir bulan kambuh, itu gak bisa itu. Ada kan yang seperti itu, di era ini semuanya ada. Jadi kalau awal bulan dia sembuh. Tapi akhir bulan karena banyak pikiran dia mulai oleng. Ada tetangga orang tua saya, kalau dia lagi normal itu sholatnya khusyuk, bisa meneteskan air mata dia. Tapi kalau sudah kambuh, istrinya tuh panik karena dia terkadang tidak sadar anaknya dicelupkan ke bak mandi. Nggak sadar memang dia melakukannya. Nah yang begini nih enggak, diusahakan yang berakal sehat permanen, bukan yang kambuh-kambuhan. Jadi diutamakan yang permanen, bukan yang temporary ya, kadang-kadang gitu, enggak. Jadi berakal sehat, memang sehat akalnya. Kemudian yang keempat, merdeka, bukan seorang budak. Kan ayat perbudakan masih ada. Jadi syaratnya orang merdeka. Kemudian yang kelima, laki-laki. Harus laki-laki. Saksi, wali harus laki-laki. Saksi harus 2 orang. Enggak harus dari pihak dia satu, dari pihak kita satu, enggak. Dari pihak kita semuanya boleh, dari pihak dia semuanya boleh. Yang penting 2 orang laki-laki. Baru yang terakhir adil. Syarat yang keenam adil. Apa adil? Gak doyan sama dosa. Nah, pembahasan yang syarat yang keenam ini agak panjang. Banyak pertanyaan seputar Bu Fatia, kalau orang tua saya gak pernah sholat. Bingung kan? Orang tuanya gak pernah sholat. Bisa jadi wali nggak gitu? Kan syaratnya harus adil. Yang syarat yang terakhir ini, beberapa ulama berpendapat boleh. Mengapa sulit terpenuhinya untuk syarat yang ini? Ada yang mengatakan syarat ini saksi ketika dalam hadis atau gitu ya. Tapi untuk pernikahan sulit. Mengapa? Karena masyarakat kita banyak yang tidak sholat, banyak yang ayahnya masih suka judi gitu. Jadi syarat yang keenam ini tidak terpenuhi nggak apa-apa. Jadi misalnya maaf ya, kalau ibu-ibu kan wajah soleha semua, keluarga insya Allah soleha. Tetapi ada satu keluarga yang diuji sama Allah kan, dianya hijrah. Tetapi ayahnya nggak sholat, pamannya nggak sholat, abangnya tidak sholat. Nanti repot dia nyari wali.
Gimana nih nyari wali dari mana gitu. Ada masyarakat semuanya nggak sholat, bingung kan? Maka untuk syarat yang keenam ini ada exception, ada pengecualian. Maka boleh jika seorang ayah tidak sholat kemudian dia menjadi wali dari pernikahan anaknya, begitu. Itu syarat wali dan dua saksi, ada 6. Saya ulang, pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat, keempat merdeka, kelima laki-laki, dan yang terakhir adalah adil. Adil itu tidak suka sama dosa, nggak doyan dosa gitu. Tapi terkadang tadi masyarakat kita ada yang suka minum, ada yang suka judi, terus jadi saksi kan, jadi saksi pernikahan kita tuh gimana, sah nggak nikahnya? Tetap sah nikahnya walaupun kriteria terakhir tidak dia miliki. Bahkan kita nggak pernah tahu kan, misalnya ada yang jadi saksi, oke kamu jadi saksi ya, kita nggak bisa kan, bapak maaf bapak sholat nggak pak gitu, bapak maaf bapak nggak minum kan, kita bingung kan. Maka untuk yang terakhir ini ada ulama yang membolehkan walaupun dia tidak sholat. Kenapa masyarakat kita banyak seperti itu, dan pertanyaan seputar itu banyak sekali. Bu, gimana ayah saya nggak sholat tapi dia pengen jadi wali gitu, dia kan pengen anaknya nikah dia yang menjadi walinya begitu. Maka itu dibolehkan atau sah gitu ya. Lantas setelah kita tahu rukun nikah, ada syarat sah nikah. Bedanya apa? Kalau rukun saat, ibu bayangkan sholat. Kalau syarat sah sholat itu cuma 5, tapi rukun sholat berapa? Ibu pinter banget jawabnya. Nah, rukun sholat ada 13 ya, 13 rukun sholat itu. Kalau rukun yang dikerjakan, misalnya pertama takbiratul ihram gitu kan, kedua niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian berdiri, itu rukun. Tapi kalau syarat sah sholat apa? Biar sholatnya sah apa? Pertama harus masuk waktu gitu kan. Kedua menghadap kiblat. Kalau kita sholatnya terlalu rajin nggak sah. Zuhur jam 12 misalnya, kita sholat zuhur setengah 12, boleh nggak? Nggak sah. Kita udah sholat, kita nggak tahu nih di sini di kampung ini zuhur jam berapa sih? Kita hati-hati kita sholat. Setelah selesai sholat terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, baru sholat, ulang lagi sholat yang tadi. Nggak sah. Itu syarat sah. Contohnya nih, nutup aurat. Nutup aurat saat sholat dan di luar sholat sama. Semua tubuhnya harus ditutup kecuali wajah dengan telapak tangan. Masyarakat Indonesia memahami menutup aurat itu saat sholat, ya. Di luar sholat nggak perlu nutup aurat. Nah itu yang harus kita luruskan. Menutup aurat itu saat sholat maupun di luar sholat sama. Semuanya harus tertutup kecuali wajah dengan telapak tangan. Hanya perbedaannya telapak tangan yang mana nih? Ada yang mengatakan telapak tangan tuh ini. Yang ini harus ditutup. Makanya ada kan manset atau yang menutupin ini kan punggung. Yang ininya nggak apa-apa. Tapi ada sebagian ulama Syafi'iyah, Imam Asy-Syafi'i, ini yang penting mata tangan ditutup. Jadi misalnya kita begini nih sholat, pakai manset yang ikat gitu ya. Jadi kalau kita begini dia nggak turun. Kalau baju ini kan masih turun. Manset klop gitu, udah sah sholat kita. Di sini kita terkadang memahami, kok dia sholat nggak pakai mukena ya. Gitu. Mau kena, mau kagak, nggak apa-apa. Yang penting nutup aurat, begitu. Jadi beda antara syarat dengan rukun. Dalam pernikahan pun sama. Jadi ada rukun nikah, ada syarat sah nikah. Apa syarat sah nikah? Sama-sama ada 5. Yang pertama harus beragama Islam. Yang menjadi masalah sekarang banyak yang beda agama, nikah dengan kondisi beda agama. Ibu-ibu, adik-adik masih ingat gak tema kita tentang
Mengapa dia tidak boleh dinikahi? Masih ingat gak? Oh ya udah tahun lalu sih ya, catatannya udah hilang ya. Jadi ada mengapa dia tidak boleh dinikahi? Ada namanya mahram. Kenapa dia tidak boleh dinikahi? Ada mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Ada mahram sementara, mahram mu'aqqad namanya. Nah, kalau mahram mu'aqqad haram dinikahi sementara karena dia misalnya non-muslim. Wanita non-muslim harus dilihat. Ada ulama kalau non-muslimnya karena Yahudi Nasrani itu masih boleh pendapat minoritas. Kalau wanitanya ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Yahudi atau Nasrani, masih ada pendapat minoritas yang membolehkan. Tetapi kalau non-muslimnya itu musyrik, Hindu, Buddha, Konghucu, sepakat semua mengharamkannya. Maka ketika kita melihat istrinya non-muslim, agamanya apa ya? Kalau dia wanita tersebut masih ahlul kitab, oh ada ulama yang membolehkan, walaupun minoritas sedikit sekali yang membolehkan. Berbeda kalau perempuannya yang muslimah. Kalau perempuannya yang muslimah haram menikahi wanita non-muslim. Kalau dia nikah bagaimana? Sama seperti berzina. Sama seperti berzina. Maka yang pertama harus beragama Islam. Toleransi itu dalam hal yang lain. Untuk yang satu ini harus kuat. Jadi boleh nggak sih nikah sama beda agama? Syahadat dulu. Bedanya apa? Bedanya kalau sudah syahadat dia muslim gitu ya. Kalau belum syahadat dia masih non muslim. Kemudian nanti calon istrinya atau istrinya harus mengajarkan suami yang mu'alaf itu ilmu agama. Punya kewajiban. Kalau ilustrasinya begini, kita ke restoran, disediakan sate, enak tinggal makan kan? Sate sudah dihidangkan, kita tinggal makan. Itu kalau imam di rumah tangga kita sudah keren, sudah bagus. Tapi kalau mu'alaf, dia belum banyak paham tentang agama, kita agak capek sedikit. Sama seperti misalnya kita ke restoran tapi disuruh nyembelih kambing dulu, milihin daging yang lemak sama daging yang utuh, nusuk-nusuk dulu, ngebakar dulu sampai keringetan kita. Baru kita bisa makan satenya. Enakan yang mana? Enakan langsung makan kan? Nah, maka adik-adik kalau nyari pasangan, cari yang agamanya paling bagus. Oke, kita pengen 3T, takwa, tampan, tajir. Pengen, apalagi 5T, udah takwa, tampan, tajir, terdidik, terjamin, siapa yang gak mau gitu ya. Tetapi ternyata, aduh cuma ada 2T misalnya. T-nya yang mana? Dahulukan takwanya. Apa kata Rasulullah? Fadfar bidati din taribat yadak. Pilih yang agamanya paling bagus, maka kamu akan beruntung atau bahagia. Kita nggak tahu agamanya, salat istikharah, minta sama Allah petunjuk dia terbaik atau bukan. Kalau bukan, tinggalkan, jangan paksakan hati kita untuk jadi sama dia. Allah paling tahu. Makanya sekarang banyak yang curhat begini, Bu, waktu dia belum nikah dengan saya dia soleh banget, sholat 5 waktunya bagus. Tapi kok sekarang ketika diuji dengan pandemi, ketika dia di PHK nggak pernah sholat. Itu yang dimaksud sholat istikharah. Karena Allah paling tahu sekarang, nanti, dan seterusnya. Apakah baik buat kita atau tidak? Kalau kita nggak sholat istikharah, kita nggak pernah tahu. Mediator nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi Allah maha tahu yang cocok mana. Maka cari agamanya paling bagus di situ ya. Pertama beragama Islam. Kedua bukan mahram. Mahram sebabnya ada 3. Mahram nasab, mahram pernikahan, mahram sepersusuan. Masih hafal nggak nih? Ibu pinter jawabnya. Masih. Ngomongnya masih tapi palanya nggak bisa dibohongin. Masih. Jadi kenapa bukan mahram? Kalau mahram artinya haram dinikahi. Siapa saja yang haram dinikahi karena nasab,
ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan. 7 ini haram karena nasab. Ada lagi yang mahram karena pernikahan. Ada 4. Karena pernikahan maka jadi mahram. Siapa mereka? Mertua, menantu, ibu tiri, anak tiri. Itu 4. Ada lagi mahram haram dinikahi karena sepersusuan. Ibu kalau punya ASI berlimpah kemudian dititipkan di bank ASI, tolong catat siapa saja yang minum ASI kita. Nama anaknya, bintinya itu dicatat. Di rumah sakit mana lahirnya, kemudian orang tuanya di mana. Mengapa banyak yang cuek untuk urusan yang satu ini, ternyata dia saudara sepersusuan. Haram. Ketika sudah punya anak 2 baru nanya, Bu, kalau misalnya saudara kita nikah sama saudara sepersusuan gimana? Wajib cerai, saya bilang, karena haram. Tapi kan kasihan Bu, sudah punya anak 2, ibu lebih kasihan mana kalau dia disiksa di hari kiamat? Jadi gimana Bu, wajib cerai, saya bilang. Ya, saya bilang kenapa orang tuanya tidak memberitahu kalau dia punya saudara susu. Sekarang kan lagi ngetren nih Bu, Bang ASI ya. Nah, itu hati-hati itu. Terus bagaimana kalau kita nggak tahu? Ya jangan pura-pura nggak tahu, harus tahu. Maaf, ASI saya buat siapa ya? Nama anaknya siapa yang nyusu dengan ASI saya? Itu dicatat itu. Kalau sudah ada saudara susu, berarti yang haram dinikahin semakin banyak. Anak kita kasihan. Misalnya saya punya anak 7, ya. Kemudian Mbak Saroh punya anak 3, 1 nyusu sama saya. Berarti anaknya Mbak Saroh yang nyusu sama saya tidak boleh menikah dengan semua anak saya, semua bibi saya, semua yang tadi itu. Banyak kan? Tambah lagi. Pak Pro punya anak 2, nyusu lagi sama saya. Anak bapak nggak bisa nikah sama semua anak saya, sama anaknya Mbak Saroh yang nyusu. Bayangkan berapa wanita yang tidak boleh dinikahi karena sepersusuan. Dan jangan dianggap remeh. Hati-hati menyusui. Syaratnya kapan bisa menjadi saudara susu? Syaratnya ada 2. Ketika bayi tersebut menyusu 5 isapan. Udah 5. Sudah jadi saudara susu. Kalau pakai botol bagaimana? Sama saja. Pakai sendok bagaimana? Sama saja menjadi saudara susu. Maka yang kedua syarat sah nikah tadi, yang kedua bukan dengan mahram. Baik mahram karena nasab atau karena pernikahan atau karena sepersusuan. Jadi ditanya, "Nak, kamu nikah sama siapa, Nak?" Sama fulan, teman di kampus. Nama orang tuanya siapa? Terus kita selidiki. Kenapa, Ma? Karena Mama pernah menyusui saudara. Apa kamu tuh punya saudara susu? Itu harus dikasih tahu anak-anak kita. Bahkan kalau misalnya ada saudara susu datang, bawa ke rumah. Nah, ini saudara susu kamu nih. Nah, ini mahram. Jadi kalau nggak pakai jilbab sama dia, itu boleh karena dia jadi saudara kita. Otomatis nggak boleh nikah sama dia. Jadi ini hikmahnya untuk ibu-ibu kalau mau mengadopsi anak. Kalau kan ada yang tidak punya keturunan, kalau ingin mengadopsi anak, tunggu adik kita atau adik suami menyusui. Kalau adik kita menyusui, ambil anak laki-laki, susui sama adik kita. Dia jadi mahram kita. Atau adik suami menyusui ya, ambil anak perempuan agar dia jadi mahram suami kita. Kenapa? Karena kalau bukan mahram, ketika anak angkat ini dewasa, semok tuh seksi dan montok, terus suami naksir sama anak angkatnya, boleh nikah nggak? Boleh kalau sama anak
Wah, anak angkatnya makin kece nih. Sementara dilihat ibunya udah kayak ongol-ongol. Anak angkatnya lagi kenceng-kencengnya. Boleh nggak dinikahi? Boleh. Makanya harus dimahramkan. Caranya begitu tadi. Jadi kalau dia menyusu dengan adik kita, otomatis kan jadi keponakan kita. Keponakan kan mahram buat kita kan, begitu maksudnya. Maka syarat sah yang kedua adalah bukan mahram. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga ada wali akad nikah. Jadi ada walinya ya buat perempuan. Karena nanti dia yang akan menjabat tangan mempelai pria. Sebetulnya mempelai wanita nggak duduk juga nggak apa-apa, dia sembunyi. Misalnya di masjid ada akad nikah di sini, yang di depan hanya wali sama mempelai pria saja, yang perempuan disembunyikan boleh. Bagusnya begitu, bagusnya. Tapi kalau di kita kan enggak, mempelai wanita sama mempelai pria duduk bareng-bareng kan, dikerudungin. Yang pria pakai kerudung pada saat akad. Kenapa? Nanti khawatir menjadi fitnah. Apalagi pengantinnya cantik, kebayanya singset, duduknya di penceramah jadi gini kedap-kedip matanya dia. Ada videonya itu. Aduh, saya sampai pusing. Jadi dia ngeliat ke atas saja, tapi ngeliat ke sini fitnah. Mempelai wanitanya di situ. Pakaiannya singset, agak kedodoran sedikit, pusing. Walinya gini-gini ya jadi acara. Apa? KUA-nya, orang KUA-nya, pusing dia. Bagusnya enggak. Jadi di dalam Islam, perempuan itu bagusnya tidak ikut di depan. Terus tanda tangan kan suratnya bisa dibawa ke belakang, begitu. Jadi kalau keluarga kami, alhamdulillah karena paham, perempuan nggak ada yang duduk di depan, nggak ada. Saya pun waktu nikah begitu, waktu di Pakistan nikah, almarhum ayah saya pulang ke rumah, ke kediaman kita ya. Fat, udah selesai akadnya. Oh udah ya, udah. Saya di asrama, akadnya di masjid. Sudah, nggak apa-apa, nggak ada kita. Karena ketika akad kan yang berjabat tangan kan walinya perempuan sama laki-laki. Kitanya kan enggak begitu. Jadi itu baiknya seperti itu. Kemudian yang keempat, syarat sahnya tidak sedang dalam kondisi ihram. Memakai kain ihram entah haji entah umroh, yang penting tidak dalam kondisi ihram. Mengapa nggak boleh? Memang haramnya haram sementara. Nanti kalau sudah tahallul, sudah selesai, boleh. Nggak boleh lagi tawaf nih, Pak tolong nikahin saya dong sama putri bapak. Nggak boleh. Selesaikan tawaf dulu, selesaikan sa'i dulu, baru udah tahallul kan, baru boleh akad. Pak saya pengen deh nikahnya di depan Ka'bah. Iya tapi jangan lagi tawaf nak, jangan lagi tawaf, nggak boleh. Nanti kita selesaikan tawafnya, sa'inya, tahallul dulu, baru akad, gitu ya. Terakhir, tidak dalam paksaan. Makanya kalau mau nikah, itu wali bertanya dulu, nggak usah akad. Waktu lamaran kan ditanya ya, nak, kamu mau sama dia, gitu kan? Ditanya kan. Zaman dahulu, wanita zaman dahulu, apa kata Rasulullah? As-sukutu tadullu ala ridha. Diamnya wanita menunjukkan kalau dia setuju, redho gitu. Nak, kamu mau nikah sama dia nak? Udah setuju. Tapi anak sekarang kan nggak begitu. Mau nggak will you marry me? Yes. Nggak harus gitu. Jadi kalau dia dulu ya, kalau dia udah diam, mau nggak? Mau apa enggak gitu, biarkan saja gitu. Kalau dia udah senyum-senyum, berarti mau. Nggak boleh dipaksa. Kecuali jika anak ini tidak tahu ya, dia milihnya saya maunya sama A itu pemabuk, pejudi, agamanya nggak bagus. Kamu sama B aja, enggak, saya maunya sama A. Itu ada istilah wali mujbir, boleh dipaksa. Terkadang anak itu kan belum matang ya. Dalam artian belum matang, saat itu dia jatuh cintanya sama A gitu. Padahal yang masa depannya cerah B. Ada masa-masa di mana anak itu
memikirkan hawa nafsu, tidak berpikir ke depan. Orang tuanya melihat ini anaknya kayaknya ada yang nggak beres nih misalnya, maka diarahkan sampai dia betul-betul redo. Nah, coba bayangkan kalau kamu nikah sama dia, nanti begini, diarahkan sampai dia, ya sudah kalau memang mamah maunya sama dia, begitu. Dan mayoritas kalau nikah atas restu orang tua, mayoritas ya, berkah. Karena restu orang tua insya Allah doa. Kalau dibalik bagaimana? Dibalik, ibunya matre, saya tidak redo kamu nikah sama dia, kamu nanti hidup susah sama dia misalnya. Dia itu elit, ekonomi sulit misalnya. Jangan nikah sama orang yang sulit melilit, nikah tuh sama dia yang tajir melintir. Anaknya bilang, oke, dia tajir melintir tapi agamanya nggak bagus, mamanya yang apa ya, yang kurang bagus misalnya. Terus dibujuk dekati ayahnya, dekati suaminya. Nanti di lobi lewat suaminya. Banyak kasus seperti itu. Banyak kasus ibunya nggak setuju, ayahnya setuju, pernikahan tetap berjalan. Jangan kita pikir enak kali ya artis nikah selesai tajir-tajir, nggak semuanya semulus itu. Mayoritas terkendala dengan ibu. Ibu itu, ini kita kan ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu tuh rempong. Ibu-ibu itu nyebelin. Saya juga ibu-ibu. Banyak pertimbangan ibu-ibu itu. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, permudah pernikahan anak-anak kita. Nyaris 50-75% pernikahan gagal dari pihak ibu. Sampai saat ini itu kalau cerita ibu saya, coba ibunya, tapi bukan ibu-ibu yang di sini ya, insya Allah ya. Ibu-ibu yang di luar tuh, yang dekat gunung sana tuh, di sana jauh, dekat sungai, dekat laut. Ibu-ibu di sini insya Allah mempermudah. Justru kalau bisa setiap anak udah mulai matang, sudah punya pekerjaan, tanya, nah kamu kapan nikah? Tahun depan kelamaan, tapi kan tabungan aku baru sedikit, Allah kasih rizki nak insya Allah. Kapan nikah gitu. Oh ya, mumpung ingat ibu doakan ya, 26 bulan ini insya Allah anak kedua saya nikah, tapi di Riau agak jauh. Mohon doanya biar berkah, lancar, selamat pulang pergi. Itu kondisinya begitu. Setiap sudah kerja, saya tagih, udah punya pacar belum, calon belum, karena dia tahu nggak boleh pacaran. Nah, udah ada calonnya belum? Belum. Kan udah kerja, mulai nyari dia. Teman kamu di satu persatu yang belum nikah siapa. Kalau jodoh istikharah, saya bilang. Istikharah, dia istikharah, anak kita istikharah, bismillah, mantap. Udah. Terkadang kita nggak pernah bisa nebak ya, calon menantu kita siapa, calon suami kita siapa, calon itu nggak pernah kita bisa tebak. Itu yang dikatakan oleh Allah, khalaqa wa min ayatihi an khalaqa lakum. Jadi alif kalimat khalaqa, apa khalaqa? Menciptakan. Allah yang menciptakan pasangan kita, bukan kita yang menciptakan. Ada orang pacaran 10 tahun nikahnya sama siapa, gitu kan? Ada yang kenalnya sama siapa, nikahnya sama siapa. Itu unik cara Allah mempertemukan kita dengan pasangan, itu unik. Jadi ibu-ibu yang sudah menikah, jangan pernah menyesal dengan suami yang ada di rumah. Jangan mengingat mantan-mantan. Bu Fatia, kalau saya nikah sama mantan mungkin bahagia gak seperti ini? Saya bilang belum tentu. Allah memberikan kita kesempatan menikah dengan suami yang sekarang karena yang mantan tidak cocok buat kita. Kecuali kalau qadarullah lain lagi ya Bu. Qadarullah tuh kita istikharah, kita nikahnya sama dia, Allah bimbing kita nikah sama dia. Kemudian di tengah jalan pisah. Artinya apa? Allah menentukan jodoh kita memang gak panjang, begitu. Makanya kalau habis selesai akad langsung didoakan kan, mudah-mudahan jodohnya panjang sebagaimana jodohnya Rasulullah dengan Khadijah yang memisahkan hanya kematian, begitu kan? Ada yang gitu didoakan agar jodoh kita panjang. Ada yang diberikan jodohnya cuma 10 tahun, entah itu bercerai, entah itu meninggal, kemudian dia menikah lagi. Jangan dipikirkan nanti saya ketemunya di surga sama siapa, ketemu semua.
Selama satu akidah kita akan ketemu semua. Dan Allah cabut rasa cemburu, Allah cabut rasa dendam. Walaupun suami kita mengatakan, oh ya mama ini istri pertamaku, ini istri kedua, ini istri ketiga, kita nggak begitu. Dicabut rasa cemburunya, kita seperti saudara semua. Apalagi 8 bidadari nyambut suami kita soleh. Disambut 8 bidadari yang cantik luar biasa. Di tengah-tengah ada bidadari yang paling cantik, dia adalah istri yang soleha. Mudah-mudahan kita orangnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu tema hari ini terkait dengan syarat sah dan rukun menikah. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan biasanya tergali ya Bu yang lain-lain. Oh iya, kemarin ada yang telepon, mohon maaf sinyal Ibu kurang bagus, jadi ketika saya angkat itu nggak ada suara ya. Ada yang konsultasi terkait pernikahan, bisa ditanyakan ke saya, tapi malam atau sore. Kalau jam-jam ini saya masih banyak acara ya. Kadang lewat WA juga boleh, tapi terkadang jawabnya malam kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Itu saja kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya, mau dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Waktu berapa menit, Teng? Ada waktu lah untuk bertanya ya, untuk menambahkan. Saya persilahkan.